Eric Liddell adalah pelari profesional Inggris peraih medali emas pada Olimpiade Paris tahun 1924. Kemenangannya mendatangkan banyak tawaran dari sponsor, bahkan sempat ditawari pindah ke Amerika Serikat. Tetapi kemudian Eric memilih bergabung dengan London Missionary Society, sebuah lembaga keagamaan yang bertujuan menyebarkan kebaikan di berbagai negara. Eric lalu menikah dengan seorang perawat bernama Florence. Setelah itu, Eric bersama istrinya berpindah ke Cina dan mengabdikan hari-harinya dengan mengajar di beberapa sekolah. Kehidupan keluarga Eric di Cina berjalan penuh kebahagiaan hingga 13 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1937, Jepang mulai menginvasi Cina dan menebar ketakutan di berbagai tempat. Perlahan satu persatu kota mulai dikuasai Jepang. Orang-orang Cina dipaksa keluar dari tanah mereka sendiri. Penjagaan ketat dilakukan di mana-mana, hingga banyak jalan yang ditutup. Hal itu menyulitkan Eric karena terkadang terhambat ketika ingin menuju ke sekolah tempatnya mengajar. Beruntung supirnya bernama Sun Hyong tergolong cerdik dan selalu punya cara agar Eric bisa lolos dari penjagaan tersebut. Di saat begitu banyak orang yang mengungsi dan juga lebih memilih berdiam diri di dalam rumah, Eric tetap menjalankan kewajiban sebagai seorang guru. Dia tetap memberikan pelajaran kepada anak-anak meski tempatnya di pedesaan yang jauh dari rumahnya. Melihat semangat Eric, anak didiknya jadi sangat antusias berangkat ke sekolah. Namun di pagi itu, tiba-tiba pesawat tempur Jepang melintas dan menjatuhkan beberapa bom hingga menewaskan salah satu siswa yang sedang menuju ke sekolah. Peristiwa tragis itu membuat Eric tersadar. Dia harus bergerak menyelamatkan banyak orang termasuk anak dan istrinya. Dia lalu membuat permohonan kepada kedutaan Inggris untuk memulangkan Florence dan kedua anaknya. Eric memilih tetap tinggal untuk membantu orang banyak di sana. Malam harinya, Florence tak sengaja melihat 3 paspor yang dibawa oleh Eric. Dia sangat sedih karena Eric tak ikut pulang bersama mereka. Eric berusaha menjelaskan bahwa dia akan menyusul secepatnya karena melihat keadaan banyak orang yang butuh bantuannya. Florence hanya bisa pasrah menerima hal tersebut. Dia sangat tahu bahwa sifat suaminya yang memang suka menolong dan tak tega melihat orang-orang yang kesusahan. Keesokan paginya, Eric mengantar keluarganya ke pelabuhan. Di sana sudah banyak sekali orang-orang yang ingin keluar dari Cina. Sebelum berangkat, Eric menitipkan anak-anak agar dijaga dengan baik dan berharap Florence menjaga diri serta anak mereka yang sedang dikandungnya. Sebagai tanda cintanya, Florence memberikan sebuah kalung salib sebagai jimat keberuntungan untuk Eric. Beberapa hari kemudian, setelah kepergian keluarganya, Jepang datang menjarah dan mengambil seluruh barang berharga miliknya. Eric hanya bisa pasrah dan terpaksa mengungsi ke sekolah bersama warga yang bernasib sama dengannya. Beruntung masih ada Sun Hyong yang setia menemani dan sesekali menghibur Eric dikala rindu teringat keluarganya. Meski harus tinggal di tempat yang seadanya, Eric masih berusaha menghibur anak-anak dengan mengajak mereka berlari setiap pagi, mengelilingi sekolah dan siangnya memberikan pelajaran kepada anak-anak muda yang tinggal di sana. Hari-hari selanjutnya hingga beberapa bulan kemudian, Eric mendapatkan surat dari Florence. Dalam surat itu terselip foto dari kedua putri Eric dan foto anak ketiganya yang telah lahir. Melihat Eric yang terharu bahagia, seorang anak bernama Xiao justru sedih karena kedua orang tuanya sudah tak lagi ada. Malam harinya, Eric meminta Sun Hyong mengirim Xiao ke panti asuhan agar mendapat tempat yang lebih baik. Namun Xiao menolak. Dia memilih tetap berada di sekolah dan membantu Eric mengurus para pengungsi yang lain. Beberapa minggu kemudian, Eric bersama Sun Hyong membantu mengirim obat-obatan ke salah satu rumah sakit. Perjalanan mereka sangat berbahaya karena harus melewati banyak penjagaan dan jalur hutan yang sering terjadi bentrokan. Semua kesulitan bukanlah rintangan bagi Eric, selama dia bisa menolong lebih banyak orang. Dan setibanya di rumah sakit, dia bertemu dengan seseorang yang memintanya menjadi pastor dalam pernikahannya. Pada bulan Desember 1941, Jepang melakukan serangan besar-besaran ke Pearl Harbor. Kejadian tersebut berdampak pada Eric dan seluruh ekspatriat yang berada di Cina. Ketika Eric sedang melakukan upacara pernikahan, tanpa diduga Jepang datang dan langsung menghentikan acara tersebut.
Semua orang kemudian ditangkap dan diangkut menuju kamp konsentrasi. Satu persatu diperiksa dan barang-barang berharganya kemudian disita paksa. Selain itu, pengantin yang baru saja menikah tadi juga dipisahkan dan tidak diperbolehkan bersama. Erik mencoba menolong dan mengatakan bahwa pasangan yang disatukan Tuhan tidak boleh dipisahkan oleh manusia. Tetapi pihak Jepang beranggapan bahwa saat itu kaisar merekalah yang menjadi Tuhan, sehingga semua harus tunduk pada perintah kaisar. Mereka kemudian tidur beralaskan jerami dan berbantalkan barang seadanya. Semua yang ada di sana hanya bisa merenung dan berusaha menenangkan diri menerima keadaan. Esok harinya mereka dikumpulkan di ladang dan dipaksa untuk bekerja selama seharian penuh dengan penjagaan yang sangat ketat. Di sisi lain, Sun Hyong yang baru mendapatkan kabar dari Xiao langsung bergegas meninggalkan pekerjaannya dan mengemasi semua barangnya. Mereka berdua menyusul dan menemukan kamp konsentrasi yang telah dipenuhi oleh warga ekspatriat. Akhirnya Sun Hyong memutuskan untuk hidup di dekat kamp dan bekerja di sekitar lokasi itu. Suatu hari tentara Jepang mengenali Erik dari koran yang memuat prestasinya di Olimpiade Paris. Dia kemudian dibawa keluar barak dan dihadapkan pada seorang mayor yang bernama Kenzi. Mayor Kenzi kemudian menantang Erik beradu cepat lari. Kenzi menginginkan cara yang adil hingga kemudian Erik diberikan tempat dan makanan yang layak. Waktu luang tersebut dimanfaatkan Erik untuk mengajar beberapa anak, dan makanan yang diberikan padanya kemudian Erik berikan kepada mereka. Pada satu kesempatan, Xiao berusaha menghampiri Erik, tapi Sun Hyong segera menahannya karena khawatir tertangkap oleh tentara yang berjaga. Sebelum pergi, dia meninggalkan beberapa makanan yang dibungkus dengan kain. Hingga malam harinya, Erik mengambilnya kemudian membagikan kepada seluruh tahanan secara sembunyi-sembunyi. Tak lama hari pertandingan pun tiba. Seluruh tentara Jepang dan penghuni kamp berkumpul. Para tahanan meneriakkan nama Erik untuk menyemangatinya. Ketika pertandingan dimulai, Erik langsung memimpin jauh di depan. Namun sesaat sebelum garis finish, Erik terjatuh dan akhirnya Mayor Kenzi memenangkan pertandingan. Kemudian seorang tahanan bernama David melakukan protes. Dia merasa pertandingan tersebut tak adil karena kondisi stamina Erik jelas berbeda dengan Mayor Kenzi. Akibat ulahnya, David dipukuli karena Jepang merasa sudah memberikan waktu dan makanan yang layak untuk Erik. Jepang menyalahkan Erik karena tidak memanfaatkan waktunya untuk berlatih. Erik dan David harus menerima hukuman. Mereka kemudian dimasukkan ke dalam kubangan isolasi tanpa diberikan makanan dan minuman. Mereka dibiarkan kehujanan dan kedinginan. Keesokan harinya mereka kepanasan karena sinar matahari yang sangat terik. Beruntung di malam kedua, Sun Hyong berhasil menerobos masuk dan memberikan makanan serta minuman. Sebenarnya saat itu Sun Hyong mengajak Erik untuk kabur karena khawatir dengan keadaannya yang terlihat sangat lemah. Namun Erik menolak karena tak mau harus meninggalkan tahanan lainnya. Setelah 4 hari, Erik dan David dikeluarkan lalu ditaburi bubuk bedak serta dikuyur dengan air. Beberapa waktu kemudian, Sun Hyong mencari cara untuk bisa keluar masuk camp dengan leluasa, yaitu menjadi pembersih dan mengangkut kotoran dari toilet camp. Di sela-sela waktunya, Sun Hyong menemui Erik untuk mengabarkan bahwa Jepang saat itu mengalami banyak kekalahan di garis depan, sehingga pasukan Jepang di Cina kurang mendapatkan pasokan makanan. Sun Hyong ternyata memanfaatkan kesempatan itu dan berhasil menyuap penjaga agar mematikan lampu suar dan arus listrik di kawat pagar pada jam 10 malam sebanyak 2 kali dalam sebulan. Kesempatan itu dimanfaatkan Sun Hyong untuk mengirim makanan kepada Erik dengan menugaskan Xiao memanjat tembok kemudian naik ke pagar kawat yang listriknya sudah dipadamkan. Xiao kemudian bisa bebas menemui Erik. Suatu waktu ketika Erik sedang mengajar anak-anak, tiba-tiba dia merasa kepalanya sakit hingga mengalami mimisan. Karena tak bisa menahan sakit itu, Erik pamit dan pergi untuk beristirahat. Akibat dari kurangnya persediaan makanan, Jepang menjadi agresif dan sering menyerang para tahanan. Salah satu yang menjadi korban adalah David yang ketahuan sedang santai merokok dan dihajar habis-habisan lalu ditinggalkan begitu saja.
Tak lama kemudian Sun Hyung datang dan David yang ketakutan pun memohon untuk dibawa pergi dari camp itu. Sun Hyung kemudian merundingkannya dengan para pemberontak Cina. Ketika semua sudah siap, anak-anak yang tinggal di sekitar camp dikerahkan untuk menerbangkan layang-layang dan menjatuhkannya di pagar listrik. Ketika api menjalar di sekitar pagar, saat itulah Sun Hyung dan Xiao mengeluarkan David dengan cara memasukkannya ke dalam tong berisi kotoran. Tak lama kemudian seluruh tahanan dikumpulkan dan Jepang langsung menanyakan keberadaan David. Semua tahanan hanya bisa terdiam sekaligus kaget karena mereka sendiri tak menyadari kepergian David. Karena kesal tak mendapatkan informasi, pihak Jepang melampiaskannya dengan membawa seorang tahanan untuk dimasukkan ke dalam kubangan isolasi. Akibat dari hukuman tersebut, tahanan itu menderita pneumonia bakteri akut karena dibiarkan kehujanan dan kepanasan berhari-hari tanpa makanan dan tempat yang bersih. Selain tahanan tadi, Eric juga mengeluhkan mata dan kepalanya yang mulai sering sakit. Namun Eric tak begitu mengkhawatirkan penyakitnya. Dia malah mementingkan keadaan tahanan tadi yang tampak semakin parah. Akhirnya Eric nekat meminta obat kepada Mayor Kenji, meski tak yakin akan mendapatkannya. Dan sesuai dugaan, Mayor Kenji menolak memberikan obat hingga terpaksa Eric menawarkan satu-satunya keahliannya, yaitu menantangnya berlari dengan taruhan. Jika dia menang, maka Kenji harus memberikan obat yang dibutuhkan. Eric pun dengan yakin mengatakan bahwa dalam pertandingan kali ini dia pasti akan menang, karena dalam pertandingan sebelumnya dia mengaku tidak serius. Kenji merasa tertantang dan memberikan waktu berlatih untuk Eric. Kesempatan kali ini benar-benar Eric manfaatkan dengan berlatih setiap hari. Walaupun harus berlatih di bawah suhu yang dingin, Eric juga melatih kekuatan fisiknya meski rasa sakit di mata dan kepalanya seringkali mengganggu. Hari pertandingan pun tiba. Semua tahanan dilarang keluar dan memberikan dukungan. Mereka hanya bisa mendukung dari dalam barak. Eric tampak memaksakan tubuhnya di tengah cuaca dingin tanpa menggunakan sepatu. Ketika pertandingan dimulai, Eric berlari sekuat tenaga dan menggerakkan seluruh tubuhnya. Awalnya Eric sempat tertinggal, tetapi kemudian dia berhasil mendahului Kenji menjelang garis finish. Sebelum Mayor Kenji memberikan obat malamnya, Xiao seperti biasa bersiap menaiki tembok untuk menyelundupkan makanan. Namun tanpa diduga, bawahan Mayor Kenji yang bernama Yoshinori datang ke pos dan marah besar karena dihalang-halangi saat berusaha menyalakannya. Seorang penjaga kemudian berlari ke barak Eric dan berteriak supaya Xiao tidak menaiki pagar. Malangnya saat Eric berusaha melarang Xiao, semuanya sudah terlambat karena ternyata listrik berhasil dinyalakan kembali oleh Yoshinori. Eric sangat kaget melihat Xiao tewas, begitu juga Sun Hyung yang berjaga di luar camp. Selama ini Xiao sudah dianggap seperti adiknya sendiri. Akhirnya tahanan yang sakit dan pernah dibela oleh Eric akhirnya meninggal di dalam camp. Untuk menebus rasa bersalahnya, Eric kemudian memberikan hak bebasnya kepada Catherine yang tengah mengandung anak tahanan itu. Padahal Eric juga membutuhkan kebebasan tersebut untuk bisa memeriksa penyakitnya dan melakukan pengobatan. Eric menitipkan sepucuk surat untuk dikirim kepada istrinya yang berisi tentang kondisi dan penyakitnya. Tak lama setelah itu, Eric pun meninggal karena penyakitnya yang semakin kritis. Jasad Eric dimakamkan di dalam camp. Sun Hyung menghadiri pemakaman tersebut bersama istrinya dari luar pagar. Sebagai kenangan terakhir, Eric meninggalkan arlojinya untuk Sun Hyung yang diberikan oleh salah satu tahanan ketika pemakaman. Sun Hyung pun sangat terpukul dengan kematian Eric sekaligus bangga karena pernah mengenal Eric yang mengajarkannya untuk berjuang demi orang lain. Pada tanggal 11 Agustus tahun 1945, akhirnya Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Para tahanan menyambut gembira karena kebebasan mereka telah di depan mata. Para tentara Jepang penjaga camp sangat sedih dan kecewa hingga harus menghabisi nyawa mereka demi menjaga kehormatan.